Saya mau nanya, oh ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya tadi tertuju dengan Pak Joko. Pertanyaan saya tuh, film ini tuh ada pendekatan psikologi ya, ada materi-materi yang angkat mengenai psikologi. Tapi ada adegan yang menurut saya menarik, yaitu kepala sipilnya itu ada adegan cuci tangan. Cuci tangan itu ada artinya nggak? Ada maksud lainnya nggak? Kemudian pertanyaan kedua, untuk koreografi fightingnya itu apakah ada disesuaikan dengan ciri khas dari karakter tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Itu kayaknya Miftah ya, bisa jawab ya. Kayaknya yang fighting nih kita. Enggak. Kalau cuci tangan, sebenarnya jawabannya tuh yang paling tepat tuh Joko harusnya yang ngejawab ya. Tapi kalau dari apa yang gua tahu dari Joko, dia selalu dalam setiap gambarnya pasti have a meaning gitu. Mungkin itu cuci tangan bagian dari ya kritik sosial atau apapun itu yang bisa dianalogikan dengan segala macam gitu ya. Nggak hanya sekedar melepas tanggung jawab atau apapun itu ya, bisa juga ngomong tentang kebersihan atau whatever. Tapi menurut gue sih itu pasti ada maksud tertentu. Kalau fighting Setahu gua ada koreonya ya. ya itu Mas Reza Hilman yang Iya, dari awal ada koreonya, terus setahu gua juga Abi selalu jaga tempo-temponya. Jadi tiap gerakan tuh dia bikin kayak dance. 1, 2, 3, jatuh 1, 2, 3, ketabok 1, 2, 3 gitu. ya ada tempo yang diatur. Kalau secara karakter kayaknya sih emang menyesuaikan karakter ya, dengan Bimo yang lebih frontal orangnya, Abi yang orangnya lebih tahan diri atau segala macam. Gitu sih, Pak. Terima kasih. Ya. Tora, Ya. gimana main di apa namanya? Kemarin kan belum muncul ditanya. Gimana akhirnya bisa bergabung di Ghost in the Shell? Terus perannya kan kamu sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi benar-benar menjadi korban gitu. Itu Dia gimana? bayar Joko supaya main. Iya. Jadi begitu saya tahu Joko bikin film Ghost in the Shell dan isinya juga rata-rata cowok semua ya, laki semua, dan kebetulan teman-teman saya semua yang main di sini, kok saya nggak di calling gitu ya. Akhirnya saya email Joko, saya telepon nggak dibalas, saya WhatsApp nggak dibalas, saya email Joko, Jok, gue main dong di tempat gue deh, gue main, ntar gue boncengin naik Vespa. Terus Joko, bener ya boncengin naik Vespa? Iya, oke deh gitu. Akhirnya, Bisa serius nggak lo? Bisa. Oke, jadi pasti ditawarin sama Joko, lo main di film gue ya, oke boleh, tapi gue pengennya lo beda, lo nggak boleh cengengesan, lo nggak boleh ketawa-ketawa, bahkan kalau bisa malah nggak boleh membaur sama yang lain gitu. Jadi memang sendiri gitu. Kalau porsinya si Anto kan memang sendiri, pengennya sendiri gitu. Terus gue nanya yang terakhir tuh, gue jadi homo apa enggak? Karena berapa film Joko selalu jadi homo kan? Berapa film Joko selalu jadi enggak, yang ini lo laki-laki nih bilang. Oke. Emang homo nggak laki-laki? Sorry. Oke. Ya begitu laki-laki kan. Yoga, siap nggak nanti digangguin dengan aura-aura, ditanyain soal aura? Siap aja ya. Siap Pak. Salah satu aspek yang menghibur begitu dari cerita secara keseluruhan. Ya. Buat kamu sendiri percaya nggak sih orang itu punya aura warna? Terutama yang soal talent nih ngerti nih. Victor. Ternyata waktu awal lagi persiapan itu nanya sama Miftah. Ternyata Miftah peka juga sama apa namanya, sama aura-aura gitu ternyata dia. Jadi sebenarnya di antara kita semua yang in real life sebenarnya bisa lihat warna itu saya kan. Sebenarnya saya. Jadi waktu itu juga ngobrol sama Mas Yoga pas lagi pas lagi di Kamensi waktu itu untuk developing karakternya ya, waktu itu dan perdalam ceritanya. Aku juga ngobrol gitu sama Mas Yoga, kayak Mas tau nggak ini tuh sebenarnya tekniknya tuh seperti ini loh. Itu ada istilah disebut dengan color synesthesia gitu, dan ada orang yang emang punya ability untuk bisa melihat menginterpretasi gitu, baik itu dari karakter orang menjadi warna ataupun misalnya suara lagu jadi warna gitu. Jadi sebenarnya itu adalah kemampuan yang tidak seaneh itu gitu sebenarnya, karena memang ada orang yang punya gitu. Jadi Ngobrol lama juga waktu itu sama Miftah soal itu. Dan Mas Yoga kayaknya main blown banget waktu itu pas denger bahwa ternyata itu bukan cuma fantasy karakter, tapi sebenarnya banyak orang kayak gitu. Pharrell Williams itu juga salah satu orang yang punya synesthesia. Bjork juga adalah musisi yang juga synesthesia. Jadi dia bisa dengar visual apa dijadiin lagu gitu sama dia.
semacam ini. Masa juga. Nggak tahu ya. Itu Mike kan di sini jadi yang paling religius mungkin secara agama Islam ya, yang apa di dalam penjara gitu. Betul. Mike sendiri ngeliat konteksnya gimana sih terhadap isu sosial, termasuk misal ada menteri agama yang korupsi dana haji gitu, kuota haji. Gimana tuh? Mike tuh khusus buat malam ini buat lagi. Mungkin ini kan relate sama karakter Mike yang maksudnya seorang yang religius yang ada di penjara gitu. Sebelum saya jawab, biar teman-teman tahu semua, Danang tangannya di depan, Yoga juga tangannya di belakang, karena ketika saya ngomongnya salah akan dicubit. Kalau teman-teman pernah lihat berita, kan ada 2 orang besar yang sempat senggol-senggolan kan ya. Masih ingat kan? Sama-sama orangnya. Itu menurut keyakinan saya. Nah, sebenarnya kalau soal religion, ini serius ya. Serius. Kalau religion is a part of life, betul. Orang-orang apa sih yang akan ngomongin. Dan itu adalah salah satu polemik yang ada di negara, semua negara. Agama ada, tapi apakah dipraktekkan? Belum tentu. Contoh, ketika ini kan lucu ya, yang pas si Yoga lagi pusing, kita pernah nonton kan? Lu nonton kan? Nonton ya. Pada Yoga pusing kan kita keluar, lu agama kalau mati mau kemana lu? Gitu kan ada kan gitu. Itu sebenarnya polemik yang kita alami setiap harinya. Orang-orang tuh selalu musik-musik agama. Oke. Kenapa aku jawabnya bertele-tele? Karena gue nyari aman. Sabar. Saya juga punya masalah kemarahan di mana. Tapi that's a good question. Cuman lebih tepatnya menanya ke Bang Jokan ya. Polemik dan message yang ingin dia terapkan. Thank you ya. Oke. Tadi siapa namanya? Jack, Jack. Indonesia. Thank you Jack. Thank you Jack. Thank you Jack. Itu doang, Inggris doang, itu doang. Well actually. Ini bener Danang nih. Oh pertanyaan lo ringan ya? Ya, dia melihat skala otak orang dari matanya. Mata gua nanar, Mike. Iya. Apa tadi pertanyaan? Apa yang bisa gua oke. Ya tadi film ini sebenarnya ejawantah dari banyak keresahan kita semua. Film ini juga mungkin nanti bisa membuat kalian berpikir ulang tentang apa yang bisa gue lakuin ya untuk diri gue dan juga untuk sekitar gue, karena itu yang gue alami dan bawa pulang. Kalau untuk pengalaman syuting kami sangat menyenangkan. Even Tora Sudiro di grup bertanya, lu pada syuting kagak sih? Karena main terus. Ada yang padel, ada fotobox, makan lagi, ngopi, olahraga. Jadi emang begitu ya. Filmnya tiba-tiba jadi aja. Kita juga kaget. Gitu. Oh ya udah tayang ya. Iya, gitu. Jadi emang semoga menjawab. Terima kasih. Siapa yang suka padel? Yang suka padel banyak. Kita biasanya kalau udah umur segini tuh gampang padel kalau udah suka padel. Padelnya Karakternya sendiri ada challenge-nya nggak? Dalam mungkin connect sama karakter yang lainnya gitu atau dalam proses. Kalau untuk connection sebenarnya karena kami juga ada sesi sendiri, udah gitu ada latihan dan lain-lain, itu udah kebangun. Dan yang menyenangkan adalah tidak ada istilahnya kambing itu, tidak ada kanibalisme di tim ini. Lu tuh ada usaha pendekatan juga sama pemain lain di belakang. Lu tuh ada juga kayak gitu ke gua ngobrol, pendekatan kayak gitu ke Abu, semua. Karena harus gitu kata Kak Yoga. Apaan lu yang ngomong? Oh iya, sorry. Jadi emang itu yang berusaha bukan berusaha ya, emang bagian dari tugasnya, dan emang itu manusia aja gitu. Karena kan kita di dalam penjara ini ya kita harus bisa gotong royong ya. Itu yang jadi mindset pertama. Dan yang kedua, untuk karakternya sendiri kesulitannya adalah Irfan itu kalau ngomong cepat, ada dorongan yang ada dasar dorongan yang Bang Joko kasih untuk Irfan, kenapa dia bisa berbicara secepat itu. Ya kalau misalnya kayak kemarin tuh ada temen gue bilang, coba gimana kalau Irfan ngomong, gue nggak bisa. Ya nggak gampang. Iya, gitu. Yang
lip sync juga lu berapa kali lu latihan lu? Lip sync lah gitu. Kalau misalnya ada kanibalisme, maksudnya kayak orang mengambil momen temennya atau nggak respect satu sama lain, mungkin gua akan dibenci sama Kak Yoga dan juga Andy, karena gua waktu itu sempat retake beberapa kali karena itu harus lip sync. Harus lip sync dan harus pas banget. Yang adegan itu ya itu bener-bener ya, karena kan nggak mungkin gua kalau ngomong gini sama ngomong gini kan pasti beda kan. Nah itu yang harus, itu 3 hari ngulikin pas di set gua nervous lagi gitu. Jadi ya itulah semua, tapi ya itu semuanya full support, nggak ada yang yang gimana benar-benar disupport, jadi seakan semuanya tuh terasa mudah. Kalau Johan sendiri nih, Johan nih acting jadi orang Malaysianya hebat banget, gimana sih? Apa jiwanya gimana? Orang Malaysia ya. Untung lu udah punya cucu. Gimana gitu? Jiwanya kok bisa? Kayak kita jadi percaya gitu kalau kamu Orang Malaysia itu gimana sih? Lu casting kan. Ya mungkin bisa share pengalaman. Ada kendala. Apa pernahnya, Pak? Ya mungkin share kan jadi bos ini ya, bos narkoba gitu. Betul. Oh, ada Jadi bos narkoba, udah pernah pakai belum? Ya udah gua tahu lo pernah. Gua tahu lo pernah. Tanya orang. Gua tanya. Iya, sulit nggak? Apakah ada panduan karakter untuk jadi bos Kesulitan gitu? untuk menjadi bos. Tidak ada. Saya biasa kalau macam acting, biasa saya sutradara. Iya, Sekarang saya pelakon. Jadi kalau jadi aktor, saya serahkan saya kepada Bang Joko. Memang saya, karena kalau ikut imajinasi Bang Joko, saya tidak pasti saya tahu macam mana dia nak execute everything. Jadi yang paling senang saya serahkan sendiri bagi dia. Senang saja. Ya, karena saya ada confidence sama dia. Ya. Trust ya. Trust, itu trust. Ya, itu trust. Sebagai seorang aktor. Confidence itu percaya diri yang bukan merek softtek ya. Oke. Popok maksudnya popok. Oh, gue jagoan popok gua. Ngomong orang tua ya, Bang. Alasan untuk masing-masing alasan kenapa semua orang harus nonton Ghost in the Shell. Oh, ini jawaban yang bisa orang jawab. Wah. Kenapa? Udah nonton belum? Kenapa nanya gua? Kalau udah nonton pasti tahu orang-orang betapa bagusnya film ini, betapa indahnya film ini dengan warna-warna, dengan ketakutan yang kita punya, dengan tawa, dengan senyum, dengan kebahagiaan yang kita punya. Mari kita sama-sama kita menyaksikan film ini. Jangan ragu untuk membeli tiket. 16 April 2020.